Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiana Astari, kelas 10 TJKT 2 dari SMK Negeri 2 Kudus. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang yang pertama, Add and Remove Program, yang kedua, Device Manager, yang ketiga, Computer Management. Oke, yang pertama, Add and Remove Program. Sebelum kita ke cara membukanya, saya akan menjelaskan tentang fungsinya. Fungsi dari Add and Remove Program adalah Add untuk menambah program, sedangkan Remove untuk menghapus program yang sudah terinstal pada komputer. Cara membukanya yaitu kita ke menu search bar atau kotak pencarian, lalu ketikkan Control Panel, kemudian klik Open. Setelah itu, pilih program, kemudian pilih yang paling atas yaitu Program and Features. Setelah itu, kita pilih salah satu program yang ingin kita hapus. Misalnya ini. Lalu klik kanan, lalu klik Uninstall. Maka secara otomatis program tersebut akan terhapus. Nah, untuk cara install program, kita harus mempunyai driver terlebih dahulu. Driver adalah perangkat lunak yang berguna untuk menyambungkan perangkat keras ke komputer. Nah, itulah cara add and remove program atau install dan uninstall program. Yang kedua, yaitu Device Manager. Cara membukanya yaitu dengan kita ke menu search bar, lalu ketikkan Device Manager, klik Open. Nah, Device Manager memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu yang pertama, untuk menunjukkan status suatu hardware. Yang kedua, untuk menunjukkan informasi detail suatu hardware. Yang ketiga, untuk mengelola driver hardware. Dan yang keempat, untuk mengidentifikasi konflik antar hardware. Di Device Manager sendiri terdapat beberapa menu, di antaranya yaitu yang pertama, Audio Input and Output. Audio input and output adalah hardware yang mengatur semua tentang suara pada komputer. Di sini terdapat mikrofon. Mikrofon berfungsi untuk menginputkan suara pada komputer. Setelah itu terdapat speaker. Speaker yaitu perangkat output yang digunakan untuk mengeluarkan suara pada komputer. Kemudian selanjutnya yaitu baterai. Baterai berfungsi dalam menampilkan komponen hardware yang memasok daya ke perangkat komputer. Di sini terdapat Microsoft AC adapter, lalu Microsoft AC PI. Setelah itu terdapat Bluetooth. Bluetooth yaitu control device yang memberikan teknologi nirkabel dengan menggunakan frekuensi radio untuk berbagi data dalam jarak tertentu. Di sini merupakan Bluetooth yang telah tersambung pada komputer kita. Selanjutnya yaitu kamera. Kamera adalah bagian yang menampilkan informasi tentang kamera atau perangkat kamera yang terpasang pada komputer kita. Setelah itu terdapat komputer. Komputer berfungsi untuk menampilkan kondisi driver perangkat elektronik yang kita pakai saat ini. Setelah itu kita ke disk drive. Disk drive adalah bagian yang menampilkan informasi tentang semua perangkat penyimpanan yang terhubung ke komputer kita, seperti hard disk drive atau HDD dan solid state drive atau SSD.
Kemudian selanjutnya yaitu display adapter. Display adapter adalah sebuah perangkat keras yang dipasang ke komputer untuk menghasilkan gambar visual. Human Interface Device. Human Interface Device yaitu definisi kelas perangkat untuk menggantikan konektor PS2 dengan driver USB generik untuk mendukung perangkat USB seperti keyboard, mouse, game controller, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu IDE-ATA atau ATA-P controller. IDE-ATA atau ATA-P controller adalah sistem paralel antarmuka asinkron antara sistem mikroprosesor host dan perangkat IDE standar. Selanjutnya yaitu keyboard. Keyboard adalah perangkat input yang memungkinkan seseorang untuk memasukkan huruf, angka, dan simbol lain ke dalam komputer. Setelah itu, Miss and Other Pointing Device. Miss and Other Pointing Device yaitu perangkat input untuk komputer seperti mouse dan joystick, di mana pengguna dapat memanipulasi kursor pada layar komputer. Kemudian monitor. Monitor adalah perangkat keluaran elektronik yang digunakan untuk menampilkan gambar, teks, video, dan informasi grafik yang dihasilkan oleh komputer. Selanjutnya yaitu network adapter. Network adapter adalah komponen perangkat keras internal komputer yang digunakan untuk berkomunikasi melalui jaringan dengan komputer lain. Selanjutnya yaitu printqueue. Printqueue yaitu daftar perintah keluaran printer yang disimpan dalam area memori yang telah diantrikan. Perangkat ini mempertahankan status terbaru dari semua pekerjaan cetak yang aktif dan menunggu keputusan perintah dari user. Setelah itu terdapat prosesor. Prosesor atau bisa juga dikenal dengan CPU bertugas dalam memberikan instruksi dan daya pemrosesan yang dibutuhkan komputer. Selanjutnya yaitu software device. Software device adalah sekumpulan instruksi, data, atau program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dalam mengerjakan tugas tertentu. Selanjutnya yaitu sound, video, and game controllers. Sound, video, and game controllers adalah perangkat input yang digunakan untuk memainkan video game atau sistem yang dipakai untuk memberikan input dalam menjalankan video game melalui hardware seperti joystick dan sejenisnya. Sound, video, and game controllers yaitu sound card yang diperlukan untuk mendengarkan suara hasil olahan komputer. Kemudian storage controller. Storage controllers yaitu perangkat yang mengontrol lari penyimpanan yang terdiri dari 3 jenis komponen, yaitu CPU, memory cache, dan koneksi antarmuka dengan jaringan dan perangkat memori. Ini juga disebut storage processor. Selanjutnya, system device. System device yaitu perangkat pada sistem board seperti pengontrol keyboard, jam, register DMA, pengontrol DMA, pengontrol memori, FDC, port ID, port serial paralel, PSI bridge, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu
Universal Serial Bus Controllers. Universal Serial Bus Controllers merupakan perangkat antarmuka yang memungkinkan komunikasi antara device dan pengontrol host seperti PC atau smartphone. Menampilkan perangkat yang terhubung melalui USB seperti port USB. Nah, itulah penjelasan dari menu-menu pada Device Manager. Kemudian kita ke yang ketiga, yaitu Computer Management. Cara membuka Computer Management yaitu kita ke menu search bar, lalu ketikkan Computer Management, lalu klik open. Nah, komputer manajemen berfungsi untuk mengelola, memantau, dan mengoptimalkan sistem kerja komputer. Di komputer manajemen terdapat beberapa menu, di antaranya yaitu System Tools. System Tools berfungsi untuk mengelola sistem operasi yang terinstal pada komputer. Selanjutnya, Task Scheduler. Task Scheduler berfungsi untuk mengatur program dan pengingat secara otomatis. Kemudian Event Viewer. Event Viewer berfungsi untuk mencatat log kejadian Windows secara lengkap. Setelah itu terdapat Shared Folders. Shared Folders berfungsi untuk membagi folder atau file dari satu komputer kepada komputer lainnya dalam jaringan Local Area Network. Kemudian Local User and Group. Local User and Group berfungsi untuk membatasi kemampuan user, grup, atau akun untuk dapat melakukan tugas tertentu. Setelah itu terdapat Performa. Performa berfungsi untuk mempercepat kinerja komputer. Setelah itu terdapat Device Manager. Device Manager berfungsi untuk memberitahu perangkat yang terinstal pada komputer. Setelah itu Storage. Storage berfungsi sebagai penyimpan data atau file dalam jangka panjang maupun pendek. Kemudian Disk Management. Disk Management berfungsi untuk mengelola sistem disk baik lokal maupun remote. Nah, inilah penjelasan dari menu-menu komputer manajemen. Kemudian untuk kapasitas keseluruhan komputer ini adalah yang ini 238,46 GB. Jadi yang di sini merupakan kapasitas keseluruhan hard disk pada komputer. Nah, kalian tahu gak sih apa itu partisi hard disk? Jadi, partisi hard disk adalah sebuah metode atau cara untuk membagi hard disk pada komputer yang bertujuan untuk pengelolaan data yang lebih efektif. Selanjutnya, untuk cara menambah volume partisi hard disk. Caranya yaitu kita pilih salah satu partisi yang ingin ditambahkan volumenya, misalkan yang ini, dengan cara klik kanan lalu pilih Shrink Volume. Nah, kemudian kita bisa mengatur berapa kapasitas yang kita inginkan. Setelah itu nanti kita klik Shrink. Nah, selanjutnya cara merubah label partisi. Caranya yaitu kita pilih partisi mana yang ingin kita ubah label partisinya dengan misalnya ini, lalu kita klik kanan, lalu kita pilih Change Drive Letter and Path,
lalu kita klik jangan, lalu kita pilih label apa yang kita inginkan, misalnya lalu klik OK. Nah, akan muncul kotak dialog warning. Ini tidak menunjukkan ada kesalahan, namun hanya bentuk konfirmasi saja. Kita klik yes saja. Nah, akan terganti. Di sini juga akan secara otomatis terganti menjadi Nah, itulah penjelasan saya dari komputer manajemen. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.